Saudara, pernyataan cucu Bung Karno, Didi Mahardika, di kanal YouTube soal penyebab kematian sang proklamator jadi polemik. Lalu bagaimana sejarah sesungguhnya? Kami akan berbincang dengan mantan ajudan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, Sidarto Danu Subroto, serta sejarawan senior Asfi Warman Adam. Selamat malam, Pak Darto. Saya panggil Pak Darto atau Mbak Darto. Sehat selalu? Sehat, salam sehat. Iya. Iya, saya ingin bertanya Pak Darto, apa yang disampaikan oleh cucu Bung Karno, Didi Mahardika, bahwa Bung Karno sesungguhnya meninggal bukan karena sakit tapi karena dibunuh di Wisma Yaso yang sekarang menjadi tempat Museum Satria Mandala. Benarkah itu? Itu satu kehormatan bagi saya bahwa saya mendampingi Bapak Bangsa Soekarno selama di akhir masa hidupnya beliau. Mohon maaf Pak Darto, mungkin lebih dekat ke mikrofonnya Ya, supaya lebih jelas. Jelas tidak suara saya? Sekarang sudah jelas sekali. Terima kasih. Ya, Silakan oke. dilanjutkan Pak Darto. Ya. Jadi kehormatan bagi saya bahwa saya ditugaskan mendampingi Bung Karno, Bapak Bangsa di akhir masa hidup beliau dalam tahanan di Wisma Yaso. 6 Mei Februari 67 saya mulai diedukasi dan saya dicabut dari Wisma Yaso pada Mei 68 ya. Iya. Mulai 6 Februari 67 sampai saya ditugaskan pasca Bersemar ya, karena ajudan Pras Bersemar semua ditahan. Ya. Jadi Pak Darto mengatakan tidak bersama dengan Bung Karno di saat-saat akhir Bung Karno. Saya harus mengatakan bahwa pada saat bulan-bulan terakhir saya mendampingi beliau, kondisi kesehatan Bung Karno memang mulai memburuk dan saya sampaikan pada Pak Kapolri waktu itu bahwa yang diperlukan Bung Karno saat ini adalah dokter yang merawat ya, bukan ajudan lagi. Saya ditarik pada Mei 68. Tapi saya menyaksikan bagaimana seorang Bung Karno, Bapak Bangsa yang perjuangannya kita kenal sejak muda, sejak HBS di Surabaya, ya, mahasiswa ITB di Bandung, bagaimana beliau menggugat pemerintah Belanda dalam Indonesia Menggugat, mencapai Indonesia Merdeka, masuk keluar penjara, pembuangan di Inde dan Bengkulu, tapi harus berakhir dalam tahanan ya. Itu betul-betul satu tragedi bagi sejarah kita. Iya. Ada juga buku yang mengupas bahwa Bung Karno tidak dirawat dengan baik, termasuk juga bukan dokter yang seharusnya merawat, tapi mohon maaf, yang kemudian dilakukan adalah dokter hewan yang merawat. Benarkah demikian? Yang saya tahu adalah Mayor Dr. Suroyo waktu itu ya. Saya tidak tahu background-nya ya, tapi saya kenal yang bersangkutan. Tapi dari testimoni Profesor Mahar Marjono dan Dr. Karton Muhammad, semua obat untuk Bung Karno itu disimpan di laci. Bung Karno yang diberikan vitamin-vitamin ya, karena beliau mengidap gagal ginjal, apa itu namanya, kelainan ginjal ya. Jadi terus terang membutuhkan perawatan yang ekstra untuk merawat kondisi ginjalnya ini. Ada sesuatu mungkin sebagai ajudan Bung Karno pada waktu perawatan yang Pak Darto masih ingat betul apa yang disampaikan, mungkin keluhan atau ada sesuatu yang memang belum diungkapkan secara gamblang ke publik? Ya, selama kurang lebih 1,5 tahun saya dampingi beliau, beliau itu habit reading-nya tinggi sekali ya. Daily beliau membaca buku ya, itu memang sudah kebiasaan sejak muda saya kira.
yang perlu kita teladani. Generasi muda ini perlu meladani mengenai habit reading. Tapi makin ke sini itu karena kondisi kesehatan beliau ini kemauan membaca itu agak berkurang. Ya walaupun masih membaca tapi agak berkurang. Saya perhatikan itu. Pak Darto, atas pernyataan dari cucu Bung Karno, Didi Mahardika dalam sebuah wawancara di YouTube ya, yang menyatakan bahwa Bung Karno meninggal karena dibunuh. Apa pendapat dari Pak Darto? Apakah Pak Darto mengiyakan atau Pak Darto mengatakan ada kemungkinan atau Pak Darto mengatakan sama sekali tidak atau Didi Mahardika salah? Kalau kira tidak tepat gitu ya. Tapi kalau dirawat, mohon maaf Pak Darto, bisa diulangi? Agak putus-putus ini suaranya. Pak Darto? Iya belum masih kurang jelas. Nanti saya akan tanyakan soal ini terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh cucu Bung Karno kepada Pak Darto sambil kami memperbaiki hubungan komunikasi dengan Pak Darto. Saya juga akan berbincang dengan sejarawan Asfi Warmananda. Ini saya bacakan dulu saudara. Tidak hanya diasingkan, tapi disitulah bapak kita, bapak bangsa, bapak proklamator kita yang perjuangkan kita semua dibunuh. Di situ dibunuh. Iya, harus banyak yang tahu. Ini disampaikan Didi Mahardika. Ia adalah cucu Presiden Republik Indonesia Bung Karno. Ya, saya ingin ke sejarawan Bung Asfi Warman Adam. Bung Asfi? Eropa dibesarkan aja. Iya, jelas mendengar saya Aiman, Bung Asfi? Bung Asfi? Bung Asfi? Komentar? Iya. Iya, jelas dengar saya, Bu? Oh iya. Oh siap, oke baik. Bung Asfi, ini cukup menghebohkan apa yang kemudian disampaikan oleh cucu Bung Karno yang disampaikan di sebuah channel YouTube. Bahwa Bung Karno meninggal bukan karena sakit, tapi karena dibunuh. Benarkah demikian? Sejarawan Prancis yang bernama Jacques Leclerc itu pada tahun 70 mengatakan Bung Karno dibunuh 2 kali gitu. Bung Karno dibunuh 2 kali dalam arti yang pertama beliau meninggal pada tahun 70 pada bulan Juni tahun 70. Ya. Tapi yang kemudian yang kedua pada tahun itu juga ajaran beliau dilarang. Peringatan hari lahir Pancasila itu dilarang oleh Komkamtib sejak tahun 70. Sejak tanggal 1 Juni tahun 70. Oke. Itu yang menyebabkan Jacques Leclerc itu mengatakan Bung Karno dibunuh 2 kali. Dibunuh 2 kali artinya bahwa Anda mengatakan bahwa sejarawan Prancis itu mengatakan bahwa Bung Karno betul dibunuh? Secara fisik itu maksudnya? tentunya dalam pengertian bahwa beliau meninggal dan kemudian yang kedua bahwa ajarannya itu dilarang. Oke. Peringatan itu dilarang. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks faktanya gitu, bahwa Bung Karno itu di Wisma Yaso itu, ya jelas, walaupun tidak disebut ditahan, beliau tidak boleh keluar dari Wisma Yaso. Oke, Dan, nanti kita bicara soal tidak Wisma Yaso, tapi saya ingin tertarik dengan apa yang kemudian disampaikan oleh sejarawan Prancis tadi. 2 kali dibunuh. Dibunuh yang kedua adalah soal ideologinya. Anda mau mengatakan itu. Ya, Dibunuh yang pertama itu maksudnya apa? dibunuh yang pertama itu dalam arti beliau itu dirawat tidak sebagaimana semestinya. Oke. Itu saya konfirmasi kepada Dr. Kartono Muhammad juga. Ya, beliau tidak dirawat sebagaimana semestinya. Apa dalam deskripsinya? pengertian. Tidak sebagaimana mestinya. Apa deskripsinya? Apa yang bisa dibayangkan pada waktu itu? Apa yang terjadi? Deskripsinya karena ada obat-obat yang harusnya diberikan kepada beliau yang dibuatkan resepnya oleh Profesor Mahar Marjono. Resep itu tidak ditebus gitu. Jadi dibiarkan saja di laci di sana gitu. Jadi tidak dibelikan. Di samping itu juga ada 9 bundel catatan perawat ya. Catatan perawat di Wisma Yaso itu yang mencatat dari hari ke hari apa saja yang dilakukan terhadap Bung Karno dan obat apa yang diberikan. Lalu ternyata di situ yang diberikan itu ya Valium, dan kalau beliau kurang tidur atau tidak bisa tidur diberi Valium gitu ya. Dan Valium kalau itu masuk ke yang dalam lainnya narkoba vitamin, maksud saya. Iya itu semacam obat tidur ya. Nah yang keras dan kemudian diberikan vitamin. Jadi hanya terbatas kepada itu gitu. Jadi
Dokter Kartono itu menilai apa yang obat yang diberikan itu tidak tepat ya. Dalam arti ya cuma sekedar vitamin dan semacam itu gitu. Jadi termasuk juga ada pendapat bahwa tidak dirawat oleh dokter sebagaimana mestinya, tapi oleh dokter hewan. Betul demikian? Bukan dokter hewan. Mayor Dokter Suroyo itu dokter umum. Oh, oke. Pengertian dokter hewan itu ketika di rumah Rahmawati itu saya disampaikan kepada saya itu sebuah hasil pemeriksaan urin gitu. Nah, saya tidak tahu hasil pemeriksaan urin Bung Karno itu apakah karena Dokter Suroyo itu tinggal di Bogor dan kenapa diperiksanya hasil kedokteran itu di IPB, di kedokteran hewan IPB gitu. Jadi apa urin manusia bisa diperiksa di kedokteran hewan IPB itu saya tidak tahu gitu. Jadi orang mengasumsikan apa sama urin manusia dengan hewan gitu di situ. Jadi itu jadi pada waktu itu pemeriksaan labnya dilakukan di pemeriksaan lab di IPB untuk Fakultas Kedokteran Hewan begitu ya? Iya, jadi itu yang orang menduga wah ini Suroyonya dokter hewan, tapi mungkin saja karena dia tinggal di Bogor dan di situ yang lebih praktis ya di IPB gitu. Ya, ini sekaligus meluruskan ya Bung Asi bahwa bukan dirawat oleh dokter hewan, tapi Mayor Suroyo adalah dokter umum ya? Dokter umum, seorang dokter tentara ya, Mayor. Dan seharusnya itu kan diperiksa atau yang bertanggung jawab itu adalah dokter kepresidenan, tapi buktinya hanya dokter umum. Iya, kenapa kemudian kemudian obat-obatan itu ditaruh di laci? Tadi saya berbincang juga dengan Pak Sidarto bahwa karena Bung Karno itu ada riwayat penyakit ginjal sehingga tidak bisa mengkonsumsi obat. Saya akan berbincang soal ini. Bagaimana soal perawatan di Wisma Yaso, berapa lama, dan apa saja deskripsi yang kemudian dilakukan di sana. Saya akan coba menggalinya lebih jauh nanti dengan ajudan Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, yakni Pak Sidarto Danu Subroto, dan juga nanti dengan sejarawan senior Asfi Warman Adam. Sesaat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.